Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis? Untuk bisa mengetahuinya, mari kita simak. Action. Nabi Sulaiman alaihissalam ialah salah satu keturunan Rasul dan Raja, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Sebelum Nabi Sulaiman diangkat menjadi seorang Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud adalah seorang yang memiliki kerajaan terbesar di dunia dan juga seorang Rasulullah. Nabi Sulaiman alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin bangsa Bani Israel. Beliau menjadi seorang pemimpin yang sangat baik, dermawan dan bijaksana, sehingga hal ini berhasil membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Dan ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian disebut sebagai mukjizat, yaitu dapat mengerti bahasa binatang. Hal ini sebagaimana tercantum dalam salah satu surah Al-Quran yang artinya, "Wahai sekalian semut, masuklah kamu ke dalam sarangmu, agar kalian tidak terinjak Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak mengetahuinya." Mendengar itu, Sulaiman tertawa seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku buat bersyukur kepada Engkau yang telah memberikan karunia kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan masukkanlah kami ke dalam hamba-hambaku yang saleh-saleh." Sejak kecil Nabi Sulaiman alaihissalam sudah menunjukkan kecerdasannya yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan anak seusianya. Bahkan di usianya yang masih belia, Nabi Sulaiman kerap menangani dan memecahkan berbagai masalah yang terjadi di antara warga Bani Israel. Hal ini terjadi saat Nabi Sulaiman alaihissalam diajak ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam, ke suatu majelis untuk menangani berbagai macam perselisihan atau masalah. Tentu saja ajakan ayahnya ini bukan tanpa alasan, sebab Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menentukan sebuah keputusan. Maka tak heran apabila akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikan ayahnya untuk memimpin Bani Israel. Tak hanya itu, beliau juga diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis diceritakan secara lengkap dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat kepada Ratu Balqis untuk datang menemui beliau. Surat tersebut juga berisi imbauan dari Nabi Sulaiman agar Ratu Balqis dan para pembesarnya tidak bersikap sombong kepadanya. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan buruan Hudhud agar mengantarkan suratnya kepada Ratu Balqis. Hal ini tercantum dalam salah satu surah Quran yang artinya, "Pergilah dengan membawa suratku ini, kemudian jatuhkan kepada mereka, lalu berpalinglah dari mereka, lalu perintahkanlah apa yang mereka bicarakan." Setelah itu sampailah surat itu kepada Ratu Balqis. Kemudian dia baca. Inilah merupakan isi surat Nabi Sulaiman alaihissalam untuk Ratu Balqis. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, surat ini adalah daripadaku Sulaiman alaihissalam. Janganlah kamu bersikap sombong kepadaku dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri." Kemudian Ratu Balqis memberitahu kepada para pembesarnya bahwa ia telah menerima surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 29 berikut ini.
Berkata Balkis, "Wahai pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman alaihissalam, dan sesungguhnya isinya, kandungan isi surat itu, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." Setelah itu, Ratu Balkis meminta saran kepada para pembesarnya. Secara tersirat, para pembesar Ratu Balkis menyarankan agar mengangkat senjata dan menemui Nabi Sulaiman alaihissalam, sebagaimana dalam salah satu surah Al-Quran berikut ini. Berangkatlah Ratu Balkis dengan membawa 12.000 pasukannya. Menurut pendapat yang lain, disebutkan bahwa jumlah tentara yang dibawanya pada saat itu sangat banyak, sehingga dari jarak satu farsak dapat terdengar suara gemuruhnya. Nabi Sulaiman pun memerintahkan jin Ifrit agar memindahkan atau mendatangkan istana Ratu Balkis. Dengan jarak waktu antara Nabi Sulaiman alaihissalam duduk hingga berdiri dari singgasananya, jin Ifrit menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk mendatangkan singgasana Ratu Balkis. Ifrit dari golongan jin berkata, yaitu jin yang paling kuat lagi keras, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu." Dari tempat ia melakukan peradilan di antara orang-orang, yakni dari mulai pagi sampai tengah hari, dan sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya serta lagi patut percaya atas semua permata dan batu-batu berharga lainnya yang ada pada singgasananya. Itu maka Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Aku menginginkan yang lebih cepat dari ini." Tapi ada yang lebih cepat dari jin Ifrit, yakni laki-laki berilmu itu mampu memindahkannya dengan lebih cepat, yaitu sekejap mata. Meminjam bahasa Ibn Ashur sebagaimana dikutip oleh Al-Quran As-Sihab dalam tafsir Al-Misbah, ini adalah simbol pertandingan antara cepat dan lebih cepat. Sebelum Ratu Balkis sampai di istana, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada anak buahnya untuk sedikit merubah penampilan singgasana Ratu Balkis untuk menguji kecerdasan dan ketelitian sang ratu. Dia yang tiap hari bertahta di atas singgasana itu, apakah benar-benar mengenal singgasananya dengan detail? Kalau dia teliti, tentu dia akan tetap mengenalnya, walaupun pada beberapa bagian sudah dirubah. Baru saja Ratu Balkis sampai tanpa istirahat terlebih dahulu, Sulaiman sudah memberikan dengan pertanyaan, "Apakah seperti ini singgasana Anda?" Pertanyaannya bukan, "Apakah ini singgasana Anda?" karena pertanyaan seperti ini tentu akan menggigil. Karena jelas singgasana Ratu Balkis ada di istananya di Sabah, di negeri Yaman. Juga pertanyaan model kedua ini akan membuat Ratu Balkis curiga. Ratu Balkis datang dengan pengetahuan dan keyakinan bahwa singgasananya tersimpan aman dalam peti yang dikunci 7 lapis dalam istana di Sabah. Diberi dengan pertanyaan seperti itu, Ratu Balkis menjawab singkat, seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Rupanya Ratu Balkis tetap mengenali singgasananya, walaupun sedikit sudah diubah penampilannya. Jawaban ini menunjukkan kecerdasan dan ketelitian Ratu Balkis. Tentu dia mulai berpikir bagaimana singgasananya bisa sampai di istana Sulaiman, padahal berada dalam jarak yang sangat jauh. Peristiwa ini tambah meyakinkan Ratu akan kehebatan Raja Sulaiman yang pernah dia dengar sebelumnya, yang menjadi sebab Ratu mau datang mengelur kehendak Sulaiman. Ratu tambah yakin Sulaiman bukanlah hanya seorang raja yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya, tetapi juga seorang nabi yang dapat mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu peristiwa ini membuat Ratu Balkis takjub dan sadar atas kelemahannya.
Lalu Ratu Balkis lantas memohon maaf atas keilafannya selama ini. Sejak bertobatnya Ratu Balkis, diketahui Ratu negeri Saba ini kemudian diperistri oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Itulah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balkis. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.